Saya lahir dari keluarga sederhana, anak ke-9. Bapak saya tentara tapi palang 3, prajurit, kan 28 tahun dia sudah sakit. Akhirnya tidak bisa meneruskan tugas, tinggal di desa. Nah, ibu saya itu nggak bisa baca tulis, nggak sekolah, tapi spiritnya itu sangat kuat. Dia ngurus anak 9 tanpa pendidikan yang memadai. Dia pergi ke sawah bawa cangkul. Dia nyangkul karena bapaknya sakit. Berawal dari KW jadi anggota DPRD. Saya DPRD dimulai dari pedagang beras, kemudian punya uang, punya modal, nyalon anggota DPRD, saya menang. Wakil Bupati ini kita nggak percaya diri waktu itu ya, karena usia saya baru 30 tahun. Saya nekat aja 500.000 dompet, daftar aja ke KPU. Gimana? Saya dari dulu yakin betul kalau punya niat pasti Allah memberikan jalan. Nah, itu sejarah singkat kehidupan Kang Deddy Mulyadi dari nol sampai sekarang sudah sukses menjadi Gubernur Jawa Barat. Nah, mungkin kebanyakan orang yang belum tahu ya, bahwa Kang Deddy Mulyadi dulunya pernah menjadi pemain sinetron ya, artis sinetron. Penasaran kan videonya seperti apa? Yuk kita tonton. Pak, maaf, saya mau numpang tanya Pak. Bapak tahu alamat ini nggak? Oh, sedikit lagi, sebelah sana. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga. Terima kasih ya Pak. Neng dari mana? Dari Purwakarta Pak. Ada apa mau kesini? Oh, ini ibu saya itu pemenang undian haji gratis. Ya udah, saya permisi ya Pak. Assalamualaikum. Di situ tuh, di ujung jalan situ. Kita ke sana ya Pak. Ayo. Loh, itu kan becanya Pak Ramdan. Ibu saya tetap berangkat nggak ya Pak? Oh, yang saya tahu, orang yang mau berangkat itu harus bayar pajaknya dulu, Bu. Itu ya Pak. Iya, ya, Bu. Maafin Indah ya Bu ya. Indah gagal bikin ibu untuk naik haji tahun ini. Gak apa-apa, Nak. Ibu gak apa-apa kok. Tapi Indah udah janji sama Bapak, Bu. Indah udah janji kalau Indah harus berangkatin ibu naik haji. Gak usah sedih. Ibu bisa berangkat. Saya yang menjaminnya. Beneran, Pak? Alhamdulillah. Bisa, Bu. Saya yang harusnya berterima kasih. Saya bisa membalas seluruh kebaikan yang telah diperbuat oleh Bapak. Pada malam itu, ketika kami sedang perjalanan keluar kota, tiba-tiba mobil kami mati di tengah jalan. Loh, istri saya meronta, penuh dengan kepanikan. Dan saya baru tahu kalau malam itu adalah bulannya dia harus melahirkan. Kami panik, apa yang harus kami perbuat? Tiba-tiba ada seorang pengayuh beca yang kelihatan mendekati mobil kami. Dan saya keluar dari mobil itu dan kemudian menjumpainya. Kemudian saya minta tolong. Dengan penuh sikap yang hormat, dia mampu menolong kami, mengantarkan istri saya sehingga sampai ke rumah sakit, walaupun di perjalanannya sangat berat karena dia sangat letih. Dan pengayuh beca itu adalah Bapak. Dan saya ingin membalas jasa seluruh kebaikan itu
dengan memberangkatkan ibu untuk pergi haji. Seru kan? Ternyata Kang Deddy Mulyadi dulunya pernah ngisi serial FTP ya. Dia kelas seru lagi nih, ada rangkuman kisah hidup Kang Deddy Mulyadi waktu di Kick Andy. Dia diwawancara. Kita lihat videonya langsung. Jualan layang-layang, pernah jadi tukang ojek, cari keong di sawah untuk makan, dan kehidupan yang sangat memprihatinkan. Mari kita sambut Deddy Mulyadi. Iya, Kang Deddy, terima kasih ya. Terima kasih. Silakan duduk. Pekerjaan orang tua apa? Tentara. Tentara. Terakhir tentara. Baik. Ibu? Ibu petani. Anda anak keberapa dari berapa bersaudara? 9. Anak ke-9? Anak ke-9 dari 9 bersaudara. Ayah Anda tentara. Ya. Tapi sepintas saya baca riwayat hidup Anda, kok hidup Anda lebih banyak prihatinnya, lebih banyak susahnya. Anak tentara kok hidupnya susah ya? Ya, tentaranya kan sampai 28 tahun. Pangkatnya prajurit kader, palang 3 di sini. Oh, sampai umur berapa tadi? 28. Umur 28 Ya. sudah nggak jadi tentara lagi? Ya, jadi bapak saya 20 tahun udah bikin anak. 28 tahun Ya. pensiun dengan pensiun atau apa? Pensiun, diberhentikan karena sakit. Kenapa sakitnya? Diracun oleh mata-mata Belanda. Gara-gara dipensiun dalam usia itu akibat diracun oleh mata-mata Belanda ya. Sehingga ayah tidak bisa bekerja dengan baik. Ya. Setelah pensiun apa yang dikerjakan ayah? Ya, di rumah. Karena saya dengar sakit-sakitan. Ya, pernah kuli-kuli di kuli perkebunan tapi nggak tahan lama karena terlalu jujur. Apa yang terjadi? Ya, diberhentikan oleh teman-temannya. Karena jujur. Jujur. Kok bisa? Ya, karena diajakin kerjasama jual pupuk. Dia nggak mau. Di perkebunan nggak mau. Dia lebih baik berhenti. Wow. Nah, setelah itu siapa yang mencari nafkah? Iya, dari sawah. Ibu saya yang sering ke sawah. Sebagai apa? Ya, kadang-kadang kulit tandur. Jadi ibu menjadi Kulit tulang tandur, kadang-kadang nyangkul. sebagai tulang punggung Kamu keluarga. keluarga. Seberapa susahnya sih hidup Anda waktu kecil dulu? Kalau tanggal muda itu baru dapat ikan asin. Kalau sudah mulai tanggal 5 ke sana, garam. Dikasih bawang. Disimpan di keler. Keler itu apa ya? Tempat itu makanan yang dari beling itu, dari kaca. Jadi makan nasi, kalau di atas tanggal 5, lauknya garam, Garam, bawang, pakai bawang segitu aja. Dibagi 9. dibagi 9 anak. Ya. Makanya badannya kurus. Kok bisa hidup Anda ya? Saya juga aneh. Nah, saya dengar untuk menambah lauk Anda cari keong. Ya, kan kalau malam-malam ibu saya suka ngajakin cari belalang. Belalang untuk apa? Dimakan. Belalang dimakan ya? Iya. Ini belalang sawah ini ya? Iya. Nah, soal jualan es mambu nanti saya tanyakan. Tapi sampai umur berapa Anda masih harus juga membantu orang tua untuk menambah lauk pauk gitu? Karena saya dengar Anda juga bekerja ya? Ya itu sampai SMA. Sampai SMA? Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan ya, karena menarik untuk tahu Anda jual es mambu dulu. Kenapa jual es mambu? Jual layang-layang ya, macam-macam. Termasuk Anda juga ada urusan dengan batu bata ya? Iya. Jadi untuk sukses mungkin ada urusan dengan batu bata juga gitu ya. Nanti ada cerita. Tapi sekarang jadi Anda pernah jadi tukang ojek? Iya. Di daerah mana itu? Di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Subang. Berapa penghasilan tukang ojek sehari? 2.000. Jadi kenapa Anda sampai harus jadi tukang ojek? Ya, nambahin buat biaya sekolah. Cari rumput. Itu Iya. juga untuk pakan ternak. Untuk kambing. Saya kan waktu sejak kelas 1 SD punya kambing. Menarik. Domba lah kalau di Subang. Soal jualan es mambu dan lain-lain itu kenapa ya? Ya, es bambu itu kan saya pengen makan es kayak orang, tapi nggak punya duit. Terus? Ya akhirnya gimana caranya bisa makan es? Cita-citanya cuma makan es. Ya ngambillah dari Mang Rojak.
tetangga. Oh, masih kenal Mang Rojak ya? Oh, masih Haji Rojak. Oh, terus? Nah, kemudian dapat 50 kan satu kali tempatnya itu, 50. Itu dapat pelingnya 5 lebihnya. Lebihnya itu untuk boleh dimakan. Nah, saya malah ketika dagang itu malah nggak makan karena sayang, diuangin semuanya. Oh. Naluri bisnisnya udah mulai nih ya. Ya, Nah, jual layang-layang juga. layang-layang waktu SMP. SMP jual SMP layang-layang. saya lihat orang main layang-layang, saya pengen main layang-layang tapi nggak beli. Ya coba kita jualin, pinjem uang orang. Kemudian akhirnya ketika sudah beli, sayang juga kalau dipakai main layang-layang. Jual lagi. Jual lagi. Apa urusannya kambing, cincin, dan Ya, orang-orang kan pada punya kambing tuh. Iya. Oh, saya kok nggak punya, gitu kan? Saya pengen juga kayak orang gembala kambing, gembala domba. Kata bapak saya, duitnya dari mana? Punya nih cincin, jual. Nah, waktu itu akhirnya dijual, harganya Rp7.500. bisa beli kambing. Beli. Tapi gara-gara itu saya dengar keluarga mulai beternak dan Iya, domba menyelamatkan Iya. keluarga Anda. Ya, saya sama kakak saya yang kedua paling gede namanya Kang Ade, sama ibu saya yang tukang nyabit rumput. Ya, saya tukang ngembala. Dan dari situ beranak 2 jadi 40. Oke, domba menyelamatkan keluarga Anda karena saya dengar sekolah apa segala macam dibiayai dari Iya, ternak domba dari itu situ, tadi ya. iya. Jual bata itu bagaimana ceritanya? Ya, bukan jual. Jadi gini, Apa? kan kalau kita suka pengen punya duit juga, kalau buat hari raya Lebaran kan buat beli baju baru. Iya. Nah, itu saya suka kuli mikul. Kuli mikul. Mikul bata itu kan ngangkutnya jauh tuh, hampir 5 km dari hutan kan, dibawa ke kampung dibakar. Satunya dibayar seperak. Saya bisa bawa 10 biji, 10 perak. Umur berapa itu? Ya, SD lah, kelas 4. Orang tua tahu ini. Tahu. Nah, kemudian uangnya disimpan-simpan. Pekerjaan Anda sekarang apa? Jadi bupati. Bupati mana? Purwakarta. Bupati Purwakarta. Bukan cuma satu periode juga, tapi ini periode yang kedua. Kedua. Jadi artinya warga menganggap Anda sukses. Boleh tepuk tangan untuk periode kedua. Saya boleh bercerita tentang kisah sukses saya. Saya ini kuliah, itu tidak biaya orang tua. Saya kuliah, itu kuliahnya kuliah karyawan yang malam hari. Namanya Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman. Pada siang harinya apa yang saya lakukan? Di yayasan itu udah ada SMA, ada SEMEA. Saya jualan bala-bala, gorengan, permen, buku. Tiap hari begini, kia di kantin. Untuk apa? Bekal saya kuliah. Jarak dari tempat rumah kontrakan saya dan kakak saya itu ke tempat kuliah jaraknya 5 km. Kalau pulang kuliah, saya tuh suka ngakalin diri. Gimana caranya ya? Pulang kuliah makan nasi goreng nggak bayar. Maka saya ikut jalan kaki bareng Pak Komaruzzaman, pegawai pengadilan agama Purwakarta. Lempang aing. Nah itu. Nah kalau di jalan itu selalu diajakin makan nasi goreng, makan bakso atau makan mie ayam, gratis makan malam. Itu saya lakukan. Kemudian saya pandai menulis. Maka ada waktu itu ketua Golkar, itu nama almarhum Bapak Bisri Harjoko, itu pidatonya saya bikinin. Lumayan, itu satu teks pidato 5.000. Saya itu dapat semalam 3 jenis pidato 15.000. Rajin. Setelah itu saya harus nyusun skripsi. Gimana caranya nyusun skripsi? Saya penelitian gratis. Maka saya melamar menjadi tenaga kontrak PT Indo Barat Rayon. Lumayan, dapat gaji sebulan 200.000 sambil penelitian. Orang perusahaannya nggak ngerti saya penelitian. Saya penelitian Pak. Setelah setahun penelitian, maka saya bisa ikut skripsi. Duit menang, skripsi angges. Selesai itu apa yang saya lakukan? Menjadi penghubung beras antara pabrik dan yang punya heuleran.
Maka saya waktu itu menghubungi yang punya heleran, punya beras nggak? Punya, mau nggak dikirim berasnya sekian? Harganya berapa? Di pabrik harganya berapa? Saya antrin, saya nyupirin truk, antrin. Jadi perjalanannya panjang. Dan tidak lupa puasa Senin Kemis, jangan pernah berhenti. Dan jangan lupa juga orang tuanya harus ikut mendoakan. Tidak ada keberhasilan tanpa langkah awal. Tidak ada yang ujug-ujug jadi direktur, tidak ada yang ujug-ujug menjadi gubernur. Bertahap, saya jadi anggota DPRD, ketua komisi E, jadi wakil bupati, jadi bupati 2 periode, jadi anggota DPR RI. Nah, jadi itulah perjalanan hidup Kang Deddy Mulyadi menuju sukses. Penuh dengan cerita haru dan juga penuh dengan tentunya perjuangan. Patut dicontoh untuk anak-anak sekarang ya. Jangan gengsi, jangan males, harus rajin untuk anak-anak sekarang. Contohnya Kang Deddy Mulyadi berangkat dari, maaf ya, keluarga yang kurang mampu, dengan tekad yang kuat, dengan keinginan yang kuat, beliau sekarang menjadi sukses, menjadi seorang gubernur Jawa Barat yang tentunya sangat hebat. Begitu video reaction dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, menambah informasi buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.